Sebenarnya ini hanya ibaratnya cuma basa-basinya aja ya dari netizen sendiri yang ibaratnya sudah kesel dengan Dodi. Apakah dengan Dodi diundang nanti akan bisa mengakhiri hidup? Ya sebenarnya kembali lagi ke kita lah, intinya seperti itu. Tapi paling tidak di sini kalau kita melakukan sesuatu itu memang positif ya sebenarnya tidak bisa terjadi. Jadi kalau katanya dari netizen sendiri mengundang Dodi agar ikut podcastnya Deddy Sumargo biar jadi salah satu korbannya, ya menurut saya itu cuman hanya kata-kata biasa aja lah. Sebenarnya kalau secara batin yang saya perhatikan, Dodi sendiri sebenarnya gini, apa yang dia lakukan sebenarnya di luar dari pemikiran dia. Karena di sini dia mencari atau ibaratnya menciptakan suasana di mana suasana ini yang tidak pernah didukung. Makanya dia menciptakan energi baru sendiri di mana energi ini terkadang bertolak belakang dengan keadaan dia sebenarnya. Oke, sebenarnya saya juga pernah memantau ya, maksudnya posisinya kenapa di Deddy Sumargo ini banyak bintang tamunya dan itu terjadi ya. Sebenarnya yang saya perhatikan di sini sebenarnya dari kata-katanya aja sih. Dari kata-katanya, di mana kata-kata ini kayak menyampaikan suatu pesan. Di mana pesan ini yang ibaratnya mengandung akhir daripada kematian. Jadi sebenarnya faktor ketidaksengajaan aja sebenarnya, tidak ada kata-kata lain di mana bahwa asal datang ke podcastnya Deddy Sumargo langsung terjadi sesuatu. Sebenarnya itu hanya faktor kebetulan aja. Makanya yang tadi saya katakan, karena pas sekali datang ke sana diungkapkan ibaratnya kayak dikulik lebih dalam lagi dan akhirnya ada kata-kata pengakhiran ataupun ibaratnya kematian di sini. Ya, kalau yang saya perhatikan sebenarnya tempat podcastnya dan nama podcastnya ini yang mengundang energi negatif. Di mana energi ini diciptakan oleh manusia dengan kata salah satunya yaitu ketika kita di podcast dengan Deddy Sumargo ini ibaratnya mengandung unsur pemikiran negatif, makanya terjadi rasa ketakutan dan ketakutan itu bisa aja terjadi. Ya sebenarnya kalau kata jangan diteruskan sebenarnya kembali lagi ke haknya Deddy Sumargo ya mau melakukannya atau tidak, tapi kalau untuk demi kebaikan agar netizen tidak berpikiran negatif ya kalau memang bisa ditukar namanya ataupun diganti namanya atau hostnya sebenarnya nggak jadi satu permasalahan. Karena posisinya kalau dilihat dari namanya sendiri sebenarnya kayak pintu akhir daripada kehidupan. Sebenarnya itu, tapi yang saya pelajari dari kata-katanya ini yang ibaratnya mengungkitkan suatu akhir hidup. Jadi kata-kata Deddy Sumargo ini yang ibaratnya memancing tanpa disadari. Ya misalnya apa yang akan dilakukan setelah di akhir kehidupan lah, atau ibaratnya ada nggak pesan terakhir lah. Ini terkadang malah memicu pemikiran negatif. Ya ini yang membuat orang terkadang menjadi pikirannya negatif. Ini yang menciptakan jadi kenyataan. Sebenarnya ini hanya ibaratnya cuma basa-basinya aja ya dari netizen sendiri yang ibaratnya sudah kesel dengan Dodi. Apakah dengan Dodi diundang nanti akan bisa mengakhiri hidup? Ya sebenarnya kembali lagi ke kita lah, intinya seperti itu. Tapi paling tidak di sini kalau kita melakukan sesuatu itu memang positif ya sebenarnya tidak bisa terjadi. Jadi kalau katanya dari netizen sendiri mengundang Dodi agar ikut podcastnya Deddy Sumargo biar jadi salah satu korbannya, ya menurut saya itu cuma hanya kata-kata biasa aja lah. Sebenarnya kalau secara batin yang saya perhatikan, Dodi sendiri sebenarnya gini, apa yang dia lakukan sebenarnya di luar dari pemikiran dia. Karena di sini dia mencari atau ibaratnya menciptakan suasana di mana suasana ini yang tidak pernah didukung. Makanya dia menciptakan energi baru sendiri di mana energi ini terkadang bertolak belakang dengan keadaan dia sebenarnya. Dodi? Kalau dibilang mengendalikan sih tidak ada, hanya pemikiran dia yang ibaratnya ini memang hak saya. Tapi kenapa saya tidak didukung? Ini yang membuat kadang-kadang jadi netizen juga berpikir bahwa apa yang dilakukan Dodi sendiri sebenarnya jadi bertolak belakang. Dodi kok? Kalau saran saya sebenarnya apapun yang sekarang ini terjadi ini adalah perjalanan hidup. Jadi buat Dodi sendiri sebenarnya selalu bersyukur ya dalam hal apapun selalu bersyukur agar kehidupannya kedepannya jauh lebih baik lagi. Sebenarnya begini, untuk seorang Dodi sendiri sebenarnya karakter orang yang memang memiliki satu motivasi dari pola hidup dia. Makanya apapun yang dia lakukan ya selalu benar menurut dia. Padahal kalau kita kaji ulang lagi pun sebenarnya menjadi suatu titik permasalahan untuk diri dia sendiri. Jadi pesan saya untuk Dodi cuma satu, ciptakan rasa syukur itu agar semuanya menjadi baik antara Dodi dan orang lain. Ya sebenarnya kalau mereka bermain dalam cerita ini terus, akhirnya netizen akan bosan. Ini nanti dengan sendirinya hilang. Makanya menurut prediksi saya di tahun depan ini
Dodi lah, Pak Faisal lah, ataupun Mayang sendiri tahun depan ini akan menurun popularitasnya. Jadi buat mereka lebih baik melakukan yang terbaik lah, ibaratnya seperti itu. Kalau yang saya pandang sendiri, secara batin sendiri, sebenarnya pemindahan ini memang hak daripada Dodi ya. Tapi paling tidak harus dipikirkan kembali oleh Dodi. Ya, karena bagaimanapun, kenapa kita pikirkan kembali, saya sarankan di sini, karena apapun yang sudah terjadi dan itu memang sudah diikhlaskan, jangan pernah diusik, karena bagaimanapun ini memiliki suatu energi negatif yang luar biasa untuk Dodi ke belakang harinya nanti. Kalau saya perhatikan dan saya rasakan secara batin, sebenarnya Vanessa sendiri tidak ambil pusing sebenarnya, ya. Jadi Vanessa tidak menangis ataupun sedih, karena dia tahu ulahnya apa yang dilakukannya. Di masa hidupnya aja Dodi sendiri sudah bermasalah, apalagi posisinya Vanessa sudah tidak ada. Jadi di sini tetaplah kita memanjatkan doa agar Vanessa sendiri dapat pengampunan, dapat ditempatkan di sisinya, agar mendapatkan yang terbaik di dunia sana.